Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu akan menyampaikannya. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat Tuhan yang mendengarkan senantiasa Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa satu-satunya imam besar yang menyelamatkan manusia dari segala keberdosaan yaitu Yesus. Lewat pengorbanan yang dia berikan, maka keselamatan itu tentu dapat diberikan kepada setiap orang. Dalam kebenaran firman Tuhan, dari Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18, ini menjelaskan tentang inkarnasi Yesus Kristus, kematiannya, dan perannya sebagai imam besar. Sesungguhnya ayat ini menekankan kesamaan Yesus dengan manusia dan kemampuannya untuk menyelamatkan umatnya, di mana Yesus sama dengan manusia dalam kelemahannya. Akan tetapi, walaupun Yesus itu sama seperti manusia, bukan berarti dia menjadi orang yang berdosa. Justru Yesus sama menjadi manusia, mengorbankan dirinya dalam segala kelemahannya. Tapi dengan kuasanya juga sebagai Allah, maka dia mampu menaklukkan kuasa dosa itu. Dia bangkit, bukan dibangkitkan. Jadi Yesus turun ke dalam kerajaan maut lewat kematiannya. Maka dia menaklukkan kuasa daripada maut itu. Dan dia bangkit, menunjukkan bahwa maut itu tidak berkuasa kepadanya. Tetapi maut itu sendiri di bawah kekuasaan Yesus itu sendiri. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini jelas harus kita pahami bersama bahwa sesungguhnya Yesus itu mengasihani anak-anak Abraham, dikatakan dalam ayat 16. Di sana jelas dikatakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani,
tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi pengorbanan daripada Yesus Kristus itu sendiri sebagai jalan perdamaian supaya manusia dengan Allah kembali berdamai. Dosa itu menghancurkan, memutus hubungan Allah dengan manusia. Tetapi lewat pengorbanan Yesus yang mengasihani keturunan Abraham atau yang mengasihi manusia, maka hubungan yang telah rusak itu dipulihkan kembali lewat pengorbanan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema kita disampaikan pada saat ini, Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Apa yang mau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan adalah bukit batu yang kokoh dan dia adalah pertahanan kita yang menyelamatkan kita sehingga dosa itu atau iblis itu tidak bisa lagi membinasakan. Yang menolong kita, Tuhan itu adalah sebagai bukit batu. Dialah tempat perlindungan kita, yang senantiasa melindungi kita dari cengkraman daripada iblis, yang senantiasa mempertahankan kita supaya jangan dimusnahkan oleh maut. Tetapi lewat pengorbanan Yesus Kristus itu sendiri, dia menghancurkan kuasa-kuasa maut. Dia mempertahankan kita sebagai umat yang dikasihinya. Dia mempertahankan kita sebagai ciptaan yang dimuliakan, sebagai ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus paham bersama. Jangan lagi hidup kita ini kita korbankan untuk dosa. Jangan lagi hidup kita ini kita pergunakan untuk melakukan yang jahat. Karena Kristus sudah mempertahankan kita. Dia sudah menebus kita. Dia menjadi bukit perlindungan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak akan ada kuasa yang mampu melindungi kita, yang mampu menyelamatkan kita selain daripada kuasa Yesus Kristus. Hanya kuasa Yesus itulah yang terus melindungi kita dari serangan-serangan dosa atau serangan-serangan iblis. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu yang kedua yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini, berarti kita diajak untuk mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang artinya seperti apa? Kita mau menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber kehidupan kita sehari-hari. Di dalam setiap kelemahan, kita jadikan Yesus sumber pertolongan. Di dalam setiap kelemahan, kita jadikan dia menjadi kekuatan kita. Maka ketika kita hidup di dalam Yesus, adapun tantangan, adapun persoalan, itu tidak akan pernah bisa lagi menghancurkan kita. Itu tidak akan pernah bisa lagi menindas kita. Tapi Yesus akan menjadi pertolongan yang kokoh dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Ada seorang anak, dia mempunyai ketakutan yang begitu luar biasa. Dia takut dengan kegelapan. Dia takut suara-suara. Maka suatu ketika dia disuruh oleh orang tuanya membeli sesuatu dari warung. Jarak antara rumah dia dengan warung ini sekitar 1 kilometer lebih. Dan dia harus melewati kuburan. Dalam benak anak ini, bahwa di kuburan itu banyak hantu. Banyak iblis yang menakutkan. Sebenarnya dia takut. Tapi dia tidak bisa membantah orang tuanya. Disampaikan, "Ma, aku takut untuk pergi. Ini sudah gelap.
Pada saat itu sudah jam 7 malam. Lampu tidak ada. Karena mereka tinggal di desa. Tapi apa yang dikatakan oleh ibunya itu? Ibunya hanya katakan, "Gak usah takut. Yesus akan besertamu. Cukuplah engkau katakan, Yesus sertai aku, Yesus sertai aku, Yesus sertai aku." Maka dengan pemahaman yang diberikan oleh orang tuanya, si anak ini memberanikan diri. Dia berjalan. Berjalan ketika dia mendengar suara keras. Entah suara apa, dia katakan, "Yesus sertai aku." Dia berjalan terus. Dia berjalan melewati gelapnya malam. Nah, akhirnya dia pulang dengan selamat. Dia tahu bahwa bisa dia melewati malam itu. Bisa dia melewati kuburan itu. Membeli seperti yang disuruh ibunya. Bukan karena kekuatannya. Tapi dia yakin karena Yesus menyertainya. Ditanya si ibunya, "Sudah sampai sudah? Takutnya kau?" "Takut, tapi ada yang menemaniku." "Siapa yang menemanimu?" Keheranan ibunya. "Yesus yang mama bilang." Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang harus kita pahami di sana? Kita harus belajar seperti syarat tersebut. Yang kita jalani dalam kehidupan ini lembah kekelaman, tantangan, persoalan yang datang dari belakang, yang datang dari samping, dari depan. Tapi kita harus tunduk seperti anak kecil tadi. Kita harus tetap katakan, "Yesus sertai aku." Maka ketika kita katakan Yesus sertai aku dengan sebuah keyakinan yang baik dan benar, maka yakinlah bahwa Yesus itu akan menyertai kita. Pengorbanannya menunjukkan kasih yang begitu luar biasa. Maka kita mau diajak lewat kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan adalah menjadi bukit batu kita, pertahanan kita. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Yang terpenting Bapak Ibu, kita mau melibatkan Yesus senantiasa dalam kehidupan kita. Kita mau senantiasa katakan, "Yesus sertai aku, Yesus sertai aku." Maka ketika kita katakan demikian, kita yakinlah dengan imanmu, maka Yesus yang penuh dengan kasih, Yesus yang penuh dengan pengorbanan, Yesus yang senantiasa peduli ke dalam kehidupan kita, akan senantiasa menyertai kita dalam menjalani setiap kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah menjadi batu kekuatan kami, pertahanan kami dalam menjalani setiap kehidupan. Kami percaya ketika Yesus menyertai kehidupan kami, maka tidak ada tantangan yang tidak mampu kami hadapi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.